Pemirsa, meski serangan darat dan udara Israel terus menggempur Gaza, namun sejumlah dokter asal Indonesia tetap bertahan. Beberapa dirotasi agar dapat melayani kebutuhan warga di tengah perang. Tadi sama luka ya? Di depan. Memasuki 8 bulan operasi militer Israel, tim relawan Indonesia meneruskan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Aktivitas lain yang dilakukan tim relawan adalah membantu rotasi atau perputaran tugas tim medis Indonesia. Dalam hal ini, tim medis Mercy yang selesai bertugas di Gaza. Ada 4 orang anggota tim medis Mercy yang keluar dari Gaza, yaitu 1 perawat bidan untuk persalinan, 1 perawat umum, dan 2 dokter bedah. Pada hari Jumat, mereka digantikan oleh 1 dokter umum, 1 dokter anestesi, dan 1 dokter bedah umum. WHO membatasi masa tugas tim medis internasional maksimal 2 pekan untuk selanjutnya dilakukan rotasi serta pemulihan di Yordania. Di bawah koordinasi WHO, tim medis yang bertugas antara lain berasal dari Inggris, MSF Medical Sans Frontières Prancis, Mercy Malaysia, Mercy Indonesia, Palang Merah Internasional ICRC, dan PCRF atau Palestine Children Relief Fund dari Yordania. Hati-hati. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait rotasi tim medis dari Indonesia, sudah ada rekan Eko Sulistyo, relawan Indonesia di perbatasan Yordania menuju Israel. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia. Mas Eko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik-baik, Mbak Yasmin. Ya, baik Mas Eko. Lantas apakah saat ini rotasi tim medis masih berlangsung di sana dan bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, rotasi yang dilakukan oleh WHO dalam hal ini kepada tim medis internasional yang bertugas masih terus berlangsung. Jadi walaupun kondisi Gaza seperti kita ketahui dari berita-berita yang tersebar, bombardir terus dilakukan oleh pihak Zionis Israel kepada warga Gaza Palestina, tapi tim dokter internasional tetap melakukan tugasnya di misi kemanusiaan di Gaza, walaupun seperti kita ketahui pula rumah sakit itu sudah porak-poranda, apalagi di daerah Rafah dan di Gaza City, begitu Mbak Yasmin. Iya, Mas Eko, sebenarnya apakah ada informasi berapa jumlah dokter asal Indonesia yang dirotasi di sana, Mas? Dan total keseluruhan dokter di sana ada berapa, Mas? Kalau informasi total memang kami tidak banyak ketahui ya, karena memang hal ini dipegang sepenuhnya oleh pihak WHO dan kami hanya membantu proses di pintu perbatasan bersama KBRI Amman Yordania, karena ada beberapa warga negara Indonesia yang sama-sama melakukan aktivitas kemanusiaan di Gaza Palestina di beberapa rumah sakit yang ditempatkan oleh WHO dalam hal ini yang mengkoordinir, Mbak Yasmin. Oke, baik. Lantas Mas Eko, ini ada di mana saja mereka akan dirotasi, wilayah-wilayah mana saja? Nah, kalau wilayahnya memang di daerah Gaza itu yang tinggal warga masyarakat Gaza itu tinggal hanya ada di daerah Al-Mawasi, Khan Yunis. Jadi warga Gaza saat ini sudah terkumpul semua di daerah Al-Mawasi. Jadi rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan yang ada tinggal di daerah situ saja. Yang selanjutnya apabila tim kesehatan internasional masuk ke dalam Gaza, itu akan di plotting areanya oleh pihak WHO, begitu yang saya ketahui, Mbak Yasmin. Oke, lantas Mas Eko, terkait dengan peralatan medis sendiri di sana, apakah masih terpantau aman atau seperti apa, Mas? Ya, sebagai yang kita lakukan di sini juga kita adalah melakukan evakuasi terhadap anak-anak Gaza, Palestina yang memang kondisinya sangat parah ya. Jadi kalau tadi ditanyakan kondisi peralatan dan perlengkapan tentunya sangat minim ya, karena apalagi rumah sakit sudah banyak yang dirusak, rumah sakit juga udah dibombardir. Makanya kami di sini juga membantu
evakuasi anak-anak Gaza yang selanjutnya dirawat lebih baik di rumah sakit yang berada di Yordania. Jadi kondisinya memang perlengkapannya kurang, sementara orang yang dirawat, orang yang perlu tindakan medis cepat dan itu harus membutuhkan penanganan cepat. Oleh karena itu banyak anak-anak Gaza yang akhirnya harus keluar dari Gaza itu sendiri terus dirawat di Yordania. Oke, baik, berarti hingga saat ini evakuasi anak-anak Gaza yang sakit parah di sana masih berlangsung ya Mas ya? Ya Mas, Betul, lantas betul, Mbak terkait Yasmin. dengan kendala-kendala yang dihadapi di pintu perbatasan darat, ini seperti apa Mas? Ya, jadi kendala yang kami hadapi memang pada saat evakuasi misalnya anak-anak Gaza ya, atau prosesnya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya pada saat mereka keluar dari Gaza terus tertahan di pemeriksaan aja yang diprediksi 1 jam misalnya, ternyata bisa sampai ulur 5-7 jam. Jadi kita menunggu cukup lama di pintu perbatasan. Dari pagi baru bisa dievakuasi malam, dari malam baru bisa dievakuasi misalnya pagi. Itu kan kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kendala yang kedua adalah rusaknya jalan-jalan dari Gaza menuju Yordania, karena memang jalan-jalan itu udah bekas ledakan bom, bekas jalan yang dilewati tank-tank itu kan rusak semua, sehingga perjalanan yang tadinya 15 menit bisa ditempuh 2 jam, bahkan bisa 5 jam misalnya. Itulah yang kendala-kendala yang dihadapi, sehingga cukup lama proses yang harus dihadapi belum intimidasi dari pihak tentara Zionis Israel. Begitu Mbak Yasmin. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Eko Sulistyo melaporkan langsung dari perbatasan Yordania menuju Israel. Kita harap semoga keadaan di sana pun semakin membaik. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Mas Eko.